Oke, saat ini saya sudah terhubung dengan seorang ibu yang akan bersaksi, bercerita bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan dalam melayani, begitu ya. Oke, kita sudah mengenal. Biasanya saya suka sapa, nanti suka absen. Ibu Rosiana atau Ibu Sian, begitu. Saat ini langsung terhubung dengan Ibu Sian atau Ibu Rosiana. Selamat siang, Bu Rosiana. Selamat siang, Bu Selvi. Apa kabar? Kabar baik. Luar biasa, puji Tuhan. Oke, langsung saja cerita, Ibu Rosiana. Ya. Selamat siang, para pendengar Radio Maestro dimanapun berada. Opa, Oma yang terkasih. Saat ini saya mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Awal tahun 2021 bulan Januari, saya sering bertemu dengan jemaat yang bertanya, kapan mulai lagi persekutuan di Mitra Asih? Saya cuma jawab, kita berdoa saja. Di tempat pelayanan itu, ada kurang lebih 80 sampai 90 orang, dan sudah berjalan 14 tahun. Mereka rindu sekali ingin bersekutu lagi. Nah, saya bilang, sabarlah, nanti ada waktunya. Di bulan Februari, saya ingat tuh hari Sabtu, saya dikirim acara oleh Pendeta Yahya Purwanto tentang MGM, Maestro Golden Moment, yang ada di Radio Maestro, yang mulai pada jam 9.25 sampai jam 12. Nah, di situ saya berpikir, ini Pak Yahya mengingatkan saya nih, karena oma opa di situ yang di Mitra Asih itu, mereka banyak yang istilahnya gaptek ya. Jadi kalau radio, kata Pak Yahya, gampang, tinggal langsung aja di setel gelombangnya gitu ya, langsung mulai dan bisa dengar. Wah, Pendeta Yahya menginspirasi saya. Tapi saya berpikir, di masa-masa sulit gini, untuk beli radio dan memberi, ya lumayan. Tidak semua orang punya radio ya, Bu Sian ya? Betul. Kemudian ya saya dengar hari Minggunya, saya dengar Radio Maestro, dan waktu kesaksian itu ada seorang ibu, saya lupa namanya. Nah, beliau tidak kesepian katanya, karena selalu ditemani oleh Radio Maestro selama 24 jam. Wah, hati saya semakin rindu ingin punya radio dan ingin memberikan kepada orang yang membutuhkan. Gitu, tapi ya sudahlah. Saya tunggu kapan bisa saya memberi. Tiba-tiba hari Senin itu saya ditelepon oleh satu orang jemaat yang rajin sekali ke Mitra Asih. Dia awalnya telepon saya, dia menyapa, Ibu Sian bagaimana, sehat? Sehat, saya bilang. Nah terus saya tanya bagaimana Oma. Di situ tuh tinggalnya ada seorang ibu, kemudian ada opa dan oma gitu ya. Ada oma itu sudah tidak bisa apa-apa, jadi hidupnya itu cuma diranjang. Jadi cuma bisa dengar Radio Maestro yang bisa menguatkan oma itu. Namanya Oma Maria. Terus saya tanya, gimana Oma Maria? Sehat sih Bu, katanya. Tapi dia sekarang nggak bisa ngedengar radio, tidak bisa ngedengar Radio Maestro lagi. Saya bilang, kenapa? Saya bilang radionya kayaknya udah rusak. Tuh. Terus saya bilang, jadi perlu radio ya? Dia bilang, ya sih, tapi ya sudahlah. Saya cuma bilang gini aja, kita berdoa ya sama Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Nah, setelah itu, saya ingat itu hari Kamis. Ada seorang ibu yang saya sebenarnya nggak kenal ibu itu. Saya sudah memberi kesaksian waktu minggu, kapan tuh ya, waktu itu Pak Ari yang pemandu acaranya. Nah, tiba-tiba dia memberi satu radio baru, dikirim ke rumah saya.
aduh saya senang sekali dan saya bersyukur sekali. Oh Tuhan tahu ya apa yang saya inginkan gitu ya, yang saya rindukan. Nah jadi saya dapat radio dan saya memberi pada omah itu. Saya senang sekali. Saya suka cita karena dia juga suka cita. Nah kemudian hari Minggu ya saya harus bersaksi dong ya bahwa Tuhan mendengar doa saya. Sebenarnya sih bukan doa ya, saya cuma bilang aja gitu, aduh kasihan gitu ya. Nah tapi ya mungkin itu doa juga gitu ya. Nah, pemandu pada saat itu Pak Ari juga. Jadi saya bersaksi bagaimana kemurahan Tuhan melalui tulisan WA ya. Nah, kemudian Pak Ari baca di hari Kamis tiba-tiba saya dapat kiriman radio 5 radio dari seorang ibu. wow, luar biasa. Saya terharu, nangis Bu Selvi. Tuhan engkau luar biasa. Gak lama lagi disusul oleh seorang bapak. Dia juga memberikan radio dan lumayan banyak. Kemudian disusul lagi ada saudara-saudara saya dari gereja yang ikut mau mendukung saya, memberikan kerinduan saya untuk membeli radio itu, memberi radio itu kepada yang membutuhkan. Nah jadi radio itu banyak. Di samping ya saya ada berkat juga, kemudian saya beri juga. Jadi saya kumpulkan. Nah radio ini saya pikir mau dikasih ke siapa ya yang membutuhkan. Tapi saya itu begitu saya berdoa, Tuhan kasih tahu saya siapa orang-orang yang membutuhkan. Dan memang luar biasa Roh Kudus itu kasih saya pertemuan-pertemuan, entah melalui telepon, entah melalui WA, entah melalui ketemu di jalan. Nah jadi radio-radio itu bisa saya salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada yang sedang isoman, ada yang di rumah sakit, tapi juga ada yang di rumah-rumah yang mereka itu semua rindu sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saya cuma bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Saya nggak berani minta sama Tuhan. Di setiap radio itu datang, saya suruh suami saya dan adik saya bantu untuk cari 92,5 FM dan bisa langsung dikasih, langsung dengar. Saya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu bisa pakai cara apa saja untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, karena Dia hidup. Ya, amin. Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, teramat baik. Kasih-Nya luar biasa. Jadi jangan ragu saudara-saudara, datanglah padanya. Terutama dalam keadaan masa sulit ini. Betul. Banyak orang yang sedih, mungkin putus asa ya, atau punya banyak masalah. Saya menganjurkan satu-satunya yang Tuhan pakai, kalau yang saya rasakan adalah Radio Maestro, karena kita bisa merasakan itu dari pagi sampai malam ya, kita bisa dihibur, dikuatkan, dan kita diberikan juga jalan di dalam masa sulit ini. Tetap kita punya pengharapan, karena kita berharap pada Allah yang hidup, Yesus Kristus yang hidup dan mendengar doa-doa kita. Amin. Jadi jangan bosan yang di rumah, entah itu anak muda, entah itu dewasa, entah itu opa dan oma, di rumah saja kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Kita bisa banyak berdoa, kita bisa banyak mendoakan negara bangsa kita. Kita berdoa syafaat, kita berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita juga yang mengalami musibah, misalnya melalui Radio Maestro kita dengar banyak yang mengalami bermacam-macam masalah. Di situ kesempatan kita untuk berdoa syafaat bareng-bareng dengan Radio Maestro. Jadi saya cuma
berharap kita semua bersama-sama harus tetap berdoa, tetap melayani sesama supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi akhirnya pesan saya, kita tetap harus bersukacita, bersyukur dan bersemangat karena Tuhan Yesus itu ada. Amin. Terima kasih Ibu Selvi, Saudara Herdian. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan, saudara-saudara di Maestro dan semua yang hadir. Terima kasih Pak Yahya sudah menginspirasi saya. Oke, terima kasih Ibu Rosiana atau lebih akrabnya Ibu Sian ya. Iya, jadi malaikat saluran radio ini. Iya, kerinduan Ibu Sian untuk supaya orang-orang yang di rumah, yang sendiri, yang kesepian, gimana caranya bisa dengar radio ya? Padahal tidak semua orang punya radio. Kalaupun ada, mungkin radionya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Dan ternyata hanya kerinduan saja, nggak berani minta tadi bilangnya, nggak berani minta. Kenapa nggak berani minta, Bu Sian? Malu sama Tuhan. Kok malu sama Tuhan? Kenapa? Tuhan udah begitu baik, masa minta? Gitu ya. Jadi cuman hasrat aja ya, dan kerinduan. Aduh Tuhan, kalau aja saya bisa dapetin radio gitu. Gimana caranya? Karena ya semua sedang terdampak ya, ekonomi juga terdampak ya. Gimana caranya dapetin radio, dan mungkin nggak cuma satu. Nanti kalau dapat satu, ada lagi yang ketahuan belum punya radio, pasti Bu Sian pengen lagi, tapi gimana gitu ya. Tapi ternyata jalan Tuhan luar biasa. Ada aja yang ngegerakin hati Tuhan, hati orang digerakkan sama Tuhan sampai orang itu ngirim radio ya. Betul. Ya ini jadi malaikat radio ini Bu Sian. Kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang menggerakkan hati Ibu dan juga menggerakkan orang-orang di sekitar untuk menyalurkan radio, dan radionya disalurkan kembali. Jadi terima kasih Tuhan juga lupa Ibu Selvi untuk semua saudara-saudara yang sudah mendukung pelayanan ini. Tuhan berkati dan makin lagi bisa terus kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Oke. Bu Sian, mungkin pesan untuk opa oma nih, semua juga dalam keadaan sulit ini sekarang ya. Tidak ada satupun yang tidak terdampak oleh masa pandemi yang sulit ini gitu. Tapi biar kita tetap bisa memikirkan orang lain, peduli kepada orang lain. Gimana nih caranya nih Bu Sian? Saya ingat Jumat hari Minggu yang lalu kan Pak Yahya pernah bawa khotbah tentang bela rasa. Nah, bela rasa itu harus dimulai dengan yaitu tadi yang Pak Yahya bilang, pikiran, hati ya. Pagi-pagi Ibu Messi juga, pikiran, hati itu harus tertuju kepada Tuhan. Boleh bukan berhayal ya Bu Selvi, boleh berkeinginan, merindu gitu, ingin membagikan atau ingin memberi gitu ya, walaupun kita nggak punya gitu. Tapi kalau kerinduan itu Tuhan berkenan, nanti Tuhan yang sediakan. Kita nggak ngerti. Tadi kan khotbahnya Pak Yahya juga lebih daripada didoakan. Iya, lebih dari yang kita doakan dan harapkan dan pikirkan. Nggak kepikirkan. Nah itulah Tuhan kita. Dimulai dari niat kita aja ingin memberkati dan menolong orang ya, nanti Tuhan sediakan jalan, begitu ya Bu Sian. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah 15 menit. Boleh 2 menit terakhir. Kita nyanyi hati yang gembira, boleh? 1, 2, 3. Semua opa-oma dan yang di mana saja kita nyanyi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin.
Itu yang dijaga ya, hati yang gembira supaya imun juga naik ya Bu Sian ya. Oke, terima kasih sudah bersaksi membangkitkan inspirasi buat kita semua. Masa sedang sulit, kadang-kadang ketika kesulitan mendera kita semua melihat ke diri kita dulu sendiri ya. Tapi tetap harus melihat dan peduli kepada orang lain juga. Mungkin kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya waktu untuk berdoa, begitu ya Bu Sian ya. Punya waktu untuk telepon dan mendengarkan orang curhat barangkali begitu ya. Ya, dengan menghibur kita sendiri terhibur, begitu. Oke. Terima kasih Bu Sian, Tuhan berkati ya.